Ya, dialog kita lanjutkan kembali di studio masih ada Ketua Komnas HAM Nurholis dan melalui sambungan telepon masih ada Pak Akbar Hadi. Pak Akbar Hadi. Ya, baik, selamat pagi. Pak, ini kalau kita bicara soal 15.000 yang akan diberikan gerasi, Pak, ini kan gerasinya bukannya mereka langsung dilepaskan kan Pak ya dari hukuman ya? Ya, jadi tidak semudah yang kita bayangkan akan dilepas, tapi ada proses atau prosedur yang harus dilalui beberapa ketentuan perundangan yang kalau di kita itu kan ada pada saat mereka masuk itu kita tidak sekedar menerima saja, jadi harus dilihat apakah alasan dia masuk. Kemudian demikian juga pada saat dia keluar, tidak serta-merta dikeluarkan begitu saja. Ada ketentuan peraturan perundangan yang memungkinkan yang bersangkutan keluar, ya kita keluarkan gitu. Syarat mereka untuk mendapatkan gerasi ini apa, Pak? Ya memang kan beberapa ketentuan sebagaimana yang dimaksud dengan gerasi itu adalah itu kan dari usul dari Kemenkumham, kemudian atas pertimbangan beberapa pihak, kemudian pertimbangan dari Mahkamah Agung, kemudian pertimbangan beberapa instansi lain. Berdasarkan pertimbangan itulah nanti usul gerasi ini disampaikan kepada Bapak Presiden. Artinya angka 15.000 ini sekarang sudah mendapatkan pertimbangan dari lembaga-lembaga yang tadi? Masih dalam proses. Masih dalam proses. Oke. Iya, jadi beberapa lembaga itu akan memberikan pertimbangan kenapa kita memberikan gerasi terhadap mereka gitu. Oke, Pak Akbar, ini kalau kita melihat angkanya kan 15.000 bukan angka yang sedikit, Pak. Ini kalau saya mengutip pernyataannya Pak Yasona, ini mereka akan direhabilitasi. Seperti yang Pak Akbar Hadi katakan tadi, ada koordinasi dengan BNN. Ini di mana 15.000 orang ini akan ditempatkan, Pak? Nah inilah yang masih kita dalam proses pembahasan. Pada saat mereka sudah dikeluarkan atau mendapat gerasi rehabilitasi, jadi bukan dikeluarkan bebas ya, tapi adalah mereka begitu keluar itu direhab ya, direhabilitasi. Ya artinya ada semacam, bebas, tidak, Pak Akbar maaf saya potong sedikit, artinya dalam tanda kutip ada panti rehab atau apa namanya, seperti yang di Megamendung yang dimiliki oleh BNN kan? Tapi apakah kapasitas mereka itu bisa menampung angka yang begitu besar, Pak Akbar? Nah itulah yang mungkin menjadi pembahasan kita yang sekarang masih proses itu, menyikapi bagaimana seandainya 15.000 ini bisa berhasil mendapatkan gerasi, kita juga harus antisipasi. Nah itu kawan-kawan dari BNN mungkin yang nantinya akan lebih jauh menyikapi hal tersebut. Jangan sampai kan ini kalau saya mengutip pernyataan Pak Lauli, salah satu permasalahan besar bagi kementerian ini adalah over kapasitas di penjara, itu menjadi satu poin penting. Dan ini adalah salah satu solusi sebetulnya seperti itu ya Pak Akbar Hadi ya? Iya, mungkin karena kan di lapas rutan kita mayoritas adalah narkoba gitu. Ya, yang saya khawatir solusi untuk menyelesaikan over capacity ini justru memberikan over capacity bagi lembaga yang lain sebetulnya Pak Akbar Hadi. Itu yang masih perlu ya. Oke, yang masih perlu kita pertimbangkan ya. Salah satu argumen yang perlu mendapat pertimbangan kita semua gitu. Pak Akbar Hadi, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami di Dialog Pagi. Baik, terima kasih. Ya, ini kan menarik Pak Nurholis kalau kita jangan sampai permasalahan lembaga Kemenkumham ini akan menjadi cuma pindah aja tidak menyelesaikan permasalahan. Gimana Pak Nurholis? Ya, makanya kan sebenarnya kalau kita lihat masalah ini masalah hulu dan hilirnya harus dilihat secara bersama-sama. Ini yang hulu yang hilirnya yang mana nih? Nah, ini harus jelas dulu nih data yang 15.000 itu, atau tadi yang Pak Hadi sampaikan ada 60.000 nih dari 174.000. Nah, dari 60.000 ini harus kita lihat dulu apakah kategorinya, berapa yang pemakai, berapa yang pengedar. Bandar atau pengedar ya. Nah, ini harus terklarifikasi dengan jelas. Dan kemudian harus kita koreksi agar kita tidak hanya menyelesaikan masalah di sini, tapi masalah di sininya juga nggak selesai. Jadi kalau mau masalah narkoba ini itu
penyelesaian harus di banyak sisi, setidak-tidaknya di 2 sisi itu. Ya. Nah, itu yang harus dicek. Kemarin itu ketika kita komunikasi dengan teman-teman di Kementerian Hukum dan HAM ini, Ya. angka pengguna itu sangat sedikit. Angka pengguna sangat sedikit. Sangat sedikit. Jadi nyaris di bawah 1000. Nah, kalau orientasi pemberian gerasi atau remisi misalnya ya, itu ditujukan kepada itu, artinya kan sangat sedikit. Nah, jadi saya kira memang di depan mata ini kesulitan. Ada beberapa kesulitan yang harus diantisipasi terkait dengan kategori dari mereka. Satu yang kemudian yang kedua yang tadi, kalau betul lah misalnya kita tidak mempersoalkan itu, kita masuk yang kategori bahwa ini 15.000 mau dikeluarin misalnya. Ya. Atau berapa ribu mau dikeluarin. Nah, penempatan yang di luar ada 2 juga masalah di situ yang harus dipikirkan dengan matang-matang, yaitu satu tadi bagaimana menentukan kategori mereka yang berhak mendapat itu, karena itu kan secara teknis hukum kan harus agak ribet juga itu. Nah, yang kedua di mana mereka ditempatkan. Nah, jadi memang penjelasan dari BNN juga sangat penting. Jangan nanti betul sini sudah memang masalahnya, misalnya Komnas HAM setuju ini atau mendukung nih karena memang tempatnya itu memang sudah tidak layak. Nah, ini kalau kita bicara tempat yang tidak layak, ini saya baca satu berita. Pak Nurholis katanya pernah juga sama Pak Lauli itu berkunjung ke Paledang. Iya. Nah, itu kondisi ruang-ruangnya itu seperti apa, Pak? Ya kalau standar minimum nggak terpenuhi. Artinya standar minimum itu berapa dan diisinya berapa? Jadi kan harus ada orang, kalau kita menghuni satu tempat itu kan ya nggak seperti di luar lah. Ada standar minimum ya, misalnya ukuran tertentu itu dihuni oleh 4 orang. Iya. Itu sudah ada tulisan itu di penjara sana itu sudah ada. Ada tulisannya sebetulnya. Tapi diisi cuma berapa? diisinya itu bisa 5 orang misalnya, itu bisa 20 di dalamnya. Sampai 20. Artinya over kapasitasnya itu kan berapa kali lipat? Sudah berapa ratus persen gitu. Makanya kita nilai bahwa standar minimumnya tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi Standar minimum yang dipunyai oleh human right. Itu kan orang harus itu tadi. Kan kita seperti kami katakan tadi. Yeah. Orang kalau ditahan itu kita sudah mengurangi banyak hak dia. Nah, tetapi hak-hak minimumnya itu harus terpenuhi. Ya. Saya tanya misalnya ya, Bapak Ibu, Bapak-bapak dulu nih, sholat atau ke gereja masih bisa kalau yang begitu ya. Kalau makanan disediakan Pak. Nah, tapi kalau tempat ini kan nggak usah saya tanya, kan mereka secara kasat mata kita udah bisa lihat bahwa itu sangat padat. Nah, Pak Nurholis sempat nggak mungkin menanyakan atau mewawancarai napi-napi yang di sana itu, apa sebetulnya yang mereka rasakan dengan kondisi seperti itu? Kita sih nggak tega juga sih sebenarnya ya. Jadi ini kalau apalagi yang perempuan ya, yang napi perempuan itu juga padat betul. Nah, jadi kan kita tanya waktu itu sama Pak Lauli ini, Pak Menteri, apakah ini rata-rata mereka apa kejahatannya? Rata-rata memang narkoba. Jadi memang kita cukup lama di dalam ya. Bahkan kita sampai rapat di dalam di dalam salah satu ruangan mereka, tapi di ruangan rehabilitasi namanya. Kita ngobrol dengan mereka, Pak Menteri juga ngobrol dengan mereka. Nah, jadi saya kira kondisinya memang standar minimum human right untuk para tahanan itu memang tidak terpenuhi. Ini kalau saya baca-baca juga katanya banyak sekali mereka yang napi itu meninggal juga di penjara, mungkin karena memang kondisinya sangat memprihatinkan. Nah, kalau gitu kita belum dapat penjelasan lebih lanjut, karena begini, dengan kondisi penjara seperti itu timbul pertanyaan lanjutan, itu adalah tujuan pemidanaan kita itu kan adalah untuk pemulihan kan, untuk menjadikan mereka lebih baik atau mengembalikan mereka makanya konsep penjara juga diubah menjadi lapas sebetulnya, lembaga pemasyarakatan. Judulnya kan sudah berubah ya, sudah lapas, berbeda. Ya betul. Nah, oleh karena itu memang ya standar minimum yang selalu Komnas HAM sarankan bahwa memang ya nggak mungkin lah seperti di dunia luar ya. Tetapi standar minimum di mana orang bisa kembali lagi
atau bisa mereka menjalani proses itu dengan standar minimum yang dimiliki, dan harapan untuk kembali kan mungkin tetap terbuka. Tapi kalau kita biarkan mereka dalam kondisi seperti itu, tujuan pemidanaan, kemudian tujuan dari hukum itu sendiri, dan lebih teknis itu tujuan lapas itu kan adalah pembinaan ya, pembinaan atau ingin mengembalikan mereka atau tanda kutip menyadarkan begitu ya, menyadarkan mereka kalau kondisinya seperti itu nggak menopang, saya tidak menopang itu. Kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya.